فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم. قالت الشيخة أم عبد الله حفظها الله تعالى: ثم أوقاتنا ملك لله عز وجل، وما كان ملكا لله فإنه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن. يقول ربنا في كتاب العزيز: إن صلاتي ومحياي ومماتي. Masih dalam pembahasan pentingnya mempergunakan waktu, beliau mengatakan, kemudian waktu-waktu yang kita miliki itu pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu-waktu kita, umur kita itu sebenarnya adalah milik Allah. Maksudnya Allah memiliki hak dalam waktu tersebut. Wa ma kana milkan lillah, dan apa saja yang menjadi kepemilikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu la yajuzu tasarrufu fihi, maka sesungguhnya tidak boleh dipakai, tidak boleh untuk digunakan, tidak boleh tasarruf, tidak boleh membuat keputusan atau mempergunakan di dalam waktu tersebut illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah enggak mengizinkan seseorang untuk menggunakan waktunya bermaksiat kepadanya Jalla wa Ala. Allah mengizinkan waktu ini dipakai untuk perkara-perkara yang mubah dan memerintahkan untuk menggunakan waktu ini dalam perkara-perkara yang baik. Jadi waktu ini dibagi menjadi 3. Yang diperintahkan oleh Allah yaitu untuk kebaikan, dan yang diizinkan oleh Allah yaitu dalam perkara-perkara yang boleh, yang mubah, dan yang dilarang oleh Allah yaitu dilakukan untuk berbuat maksiat. Maka waktu itu pada hakikatnya adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak boleh digunakan kecuali dalam apa-apa yang berada dalam batasan perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah. Apa dalilnya? Yaqulu Rabbuna fi kitabihil aziz: Qul inna salati wa nusuki. Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan juga amalan nusuk, amalan menyembelih dan seterusnya dalam amalan-amalan ibadah haji, manasik. Wa mahyaya, dan ini syahidnya, wa mahyaya, dan hidupku. Ingat, seluruh hidup itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sesudah mati pun, hidup kita maupun mati kita adalah milik Allah. Maka mencakup waktu dan umur. Ini syahidnya, wa mahyaya, dan hidupku. Maka hidup mencakup umur. Semenjak seseorang balik, maka pada saat itu umurnya sudah harus digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sebelum balik, maka pena taklif belum berjalan. Tapi ketika sudah balik, maka waktu yang dia miliki itu harus ditunaikan dalam hal-hal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mamati, demikian juga mati. Enggak boleh seseorang mati untuk negara, enggak boleh seseorang mati untuk teman, enggak boleh seseorang mati untuk bangsa ataupun keluarga atau kaum atau desa, membela desa, atau untuk seorang wanita yang dia cintai, enggak boleh, atau untuk anaknya atau untuk orang tuanya, enggak boleh. Waktu hidup dan juga mati itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak boleh mengorbankan kematian kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun membela mati karena membela harta atau membela keluarga, itu enggak apa-apa. Itu adalah mati di antara salah satu mati syahid. Apabila dia dizalimi kemudian dia membela tanpa melampaui batas kemudian dia terbunuh, maka insya Allah dia mati syahid. Karena itu dia membela sesuatu yang menjadi haknya. Yang enggak boleh adalah mendedikasikan dan mempersembahkan kematiannya itu untuk fulan, untuk anaknya misalnya. Aku rela kamu bunuh demi engkau wahai anakku, enggak boleh. Untuk mendedikasikan dan juga mengorbankan, mempersembahkan matinya untuk anak atau untuk orang tua enggak boleh. Tapi kalau untuk tadi, untuk melindungi, karena itu memang sudah kewajiban, melindungi harta ketika dirampok kemudian membela diri, maka itu enggak apa-apa. Jadi harus dibedakan. Demikian juga suatu negara kalau dijajah kemudian dia membela harga dirinya, membela hartanya dan juga membela keluarganya, maka ini enggak apa-apa. Tapi yang enggak boleh itu mendedikasikan dan juga mengkhususkan, mempersembahkan bahwasanya dia itu matinya adalah untuk suatu negara tertentu karena keagungan atau karena ada pengagungan atau keistimewaan terhadap suatu negara tadi. Itu yang enggak boleh. Lillahi Rabbil Alamin, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala Rabbil Alamin. Fahrisi ala waktiki, maka semangatlah untuk menjaga waktu. Wa'murihi bikulli khairin, dan makmurkanlah dengan segala kebaikan. Dengan kebaikan apa saja? Kebaikan itu banyak. Fa innahu ra'su maliki, karena sungguhnya waktu itu adalah inti dari hartamu. Hartamu yang paling berharga adalah waktu. Wa khususan qabla injabil atfal, dan terkhusus sebelum melahirkan anak-anak. Ketika masih gadis atau bahkan masih belum memiliki anak, itu masih longgar. Li'anna al-faragha yakunu aktsar, karena sesungguhnya waktu lapang ketika belum memiliki anak itu masih banyak. Bi khilafil lati ladaiha atfalun, berbeda dengan seorang wanita yang sudah memiliki anak yang banyak. Fa innaha la takunu kadzalik, maka sesungguhnya wanita tersebut sudah enggak bisa lagi selapang ketika ia masih muda. Fahiya tujazzi waqtaha. Kenapa? Karena dia harus membagi-bagi waktunya. Allahul musta'an. Maka bagi para gadis dan juga bagi para calon ibu yang belum memiliki anak, manfaatkanlah waktu luang tersebut. Ketika sudah memiliki anak yang banyak, nanti waktunya akan terbagi. Bukan berarti kemudian mentang-mentang sudah punya anak banyak kemudian tidak semangat, enggak. Tapi waktunya itu sudah menjadi sempit, karena harus terbagi dengan anak-anaknya. Dan semua itu tetap ladang pahala. Dalam mengurusi anak itu juga memang itu pahalanya. Jadi bukan berarti yang sudah memiliki anak waktunya berkurang, enggak. Yang sudah memiliki anak ya waktunya tetap, ya waktunya untuk mengurusi anak itu harus diniatkan ikhlas. Makanya mengurusi anak itu harus sabar dan ikhlas, mencari pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama, yang masih gadis belajar sama ibu-ibu yang ngurusi anaknya itu sama-sama ibadah. Itu. Cuma karena kadang orang itu kadang enggak istihdor, niat enggak, lupa enggak meniatkan, sehingga kurang berpahala. Jadi sebenarnya sama. Ketika masih belum punya anak dan sudah punya anak, maksudnya sama itu dari sisi sama-sama bisa menggunakan waktunya untuk ibadah. Tapi ya tadi enggak bisa maksimal untuk belajar. Karena yang masih gadis dia bisa menggunakan waktunya banyak untuk belajar. Kalau yang sudah punya anak, dia sudah harus ibadah yang lain, yaitu mengurusi anak. Mengurusi anak itu ibadah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Mengurusi anak itu termasuk menyelamatkan keluarga dari neraka. Maka itu adalah ibadah.
mengurusi anak, mendidik anak, membesarkan anaknya, dan mengajari adab, itu adalah ibadah. Jadi jangan malas. Jangan merasa zuhud dari mengajari anak-anak, karena mengurusi anak itu adalah ibadah. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum naro. Bukan hanya untuk bapak, untuk ibu-ibu juga. Wallahul musta'an. Wa akhtimu hadzal mawdu'a biqauli syair, dan aku menutup pembahasan ini tentang waktu dan juga tentang semangat di dalam kebaikan dengan ucapannya seorang penyair, al-waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma 'alaika yadi'u. Waktu adalah yang paling berharga dari apa yang kau diinginkan, diperintahkan, ma unita, apa yang kau diinginkan atau yang diperintahkan untuk menjaganya. Kita itu diperintahkan untuk menjaga banyak hal, tapi waktu itu termasuk yang paling berharga, yang paling ditekankan untuk dijaga. Warahu ashala ma 'alaika yadhi'u, dan aku melihat waktu adalah yang paling mudah untuk tersia-siakan atasmu. Ma 'alaika yadhi'u aslinya itu warahu ashala ma yadhi'u 'alaika. Jadi silahnya adalah fi'il, bukan jar majrur. Jar majrur 'alaika muta'alliq dengan yadhi'u. Kemudian silah mausul, ma itu mausulah, silahnya itu jumlah fi'liyah yadhi'u. Aslinya wa arahu ashala ma yadhi'u 'alaik. Jadi bersama dengan waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga, yang paling diperintahkan untuk dijaga. Pada saat yang bersamaan ia adalah sesuatu yang paling mudah untuk cair. Dia adalah paling mudah untuk tersia-siakan. Jadi harta yang paling mahal, harta yang paling berharga, yang paling gampang tersia-siakan adalah waktu. Harta yang paling berharga tapi tidak paling terjaga, itu adalah waktu. Waktu adalah harta paling berharga yang paling tidak terjaga, gitu kata-katanya. Itu arti dari syair ini. Al-waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Waktu adalah harta yang paling berharga, tapi dia adalah sesuatu yang paling tidak terjaga, paling disia-siakan. Wa yaqulul akhar, dan juga berkata penyair yang lain, utlub wala tajjarunna min matlabin. Ada riwayat dengan tajjaron dengan nun khafifah, ada juga dengan thaqilah. Itu taukid, nun taukid. Fa afatu talibi ayyad jara ala tarul habla bitakrarihi fi sakhrati samma'i qad athara. Ini sudah pernah kita syarah dalam Lamiyah Imam Ibnul Wardi. Utlub, belajarlah, menuntutlah ilmu. Wala tajjarunna min matlabin, dan janganlah engkau merasa jemu, tajjar, dojar, merasa marah atau merasa benci, putus asa dan putus dari belajar, min matlabin, dari pelajaran. Banyak sekali ikhwah yang menjadikan seorang itu putus dari belajar. Gara-gara ngambek dengan gurunya juga bisa, gara-gara masalah dengan kawannya juga bisa, gara-gara semua perkara-perkara yang bisa membegal dan menghadang seseorang dari belajar, itu hendaknya dilawan. Sesuatu yang paling ingin dibegal oleh syaitan adalah kita itu belajar ilmu agama. Itu yang paling ingin syaitan itu memalingkan manusia darinya. Kenapa? Karena ilmu itu sumber kebaikan. Lah kalau dipalingkan dari sumbernya, ya sudah, semua kebaikan akan luput. Jadi jalan yang paling ingin dibuntu oleh syaitan adalah ilmu. Syaitan itu sudah bersumpah dia akan mendatangi manusia dari segala arah. Syaitan sudah bersumpah untuk mendatangi manusia dan menjegal mereka dari segala arah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Syaitan itu akan
menghadang manusia. Tapi jalan yang paling utama yang sangat dibendung oleh syaitan dan sangat diinginkan agar tercegah adalah dari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu sumber kebaikan. Kalau ibaratnya telaga, ada air mengalir ke telaga, maka ilmu itu ada yang di gunung sana, yang muaranya itu. Kalau sudah di buntu yang sana sudah kering, sini sudah. Kalau seseorang itu sudah dipalingkan dari belajar, ya semua kebaikan menjadi kering, menjadi tandus. Wong yang membuat semua kebaikan itu subur dan hijau lagi makmur, itu adalah ilmu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selama sampean berada di tempat belajar, insya Allah apapun keadaannya, sejelek atau sekurang-kurangnya, itu masih subur daripada seandainya sampean berada di luar nggak belajar, lebih kering lagi. Kalau nggak percaya silahkan dibuktikan. Di tempat ini, di tempat belajar yang ada dakwah siang malam, taklim dijalankan, seburuk apapun atau serendah apapun keadaan kita, kalau di luar akan lebih buruk lagi. Karena kemudian gersang, nggak dapat ilmu, nggak ada yang menyemangati dalam kebaikan, nggak ada kawan untuk melangkah. Maka jangan sampai dipalingkan dari ilmu. Boleh seseorang itu pulang untuk mengambil kebutuhannya, boleh seorang itu pergi untuk mengambil kebutuhannya, tapi jangan sampai niat nggak kembali. Pergilah, tapi kembalilah suatu saat. Utlub wala tajjaran min matlabin fa'afatut talibi ayyat jaro. Maka afah di situ dikatakan musibah. Musibahnya, kecelakaannya seseorang penuntut ilmu adalah dia itu merasa dojar, merasa jemu, futur. Sudah, apa belajar, nggak niat lagi belajar. Itu sudah penyakit yang paling parah. Malas boleh kadang-kadang, ada kalanya namanya malas atau nggak semangat boleh. Tapi kalau sampai dojar, sampai kemudian dah jemu dan juga sudah bosan dengan ilmu, itu sudah tanda seseorang itu terkena musibah. Ala tarul habla bitakrorihi, tidakkah engkau melihat kepada tali yang terus-menerus terulang, bergesek, fi sakhratis samma, pada batu yang sangat kuat, fi sakhrah, batu yang samma, yang benar-benar yang sampai gilap saking kuatnya, bukan batu-batu yang batu itu semakin halus semakin kuat. Itu saja masih bisa kalah dengan tali. Qad astaro, fa'ilnya astaro adalah habl. Jadi tali tadi walaupun cuma tali dia, tapi kalau digesek terus di batu, lama-kelamaan batunya juga akan terkikis. Demikian juga batu ini diibaratkan sebagai jiwa. Sekeras apapun hati, kalau terus-menerus digesek dengan ilmu, insya Allah lambat laun tetap akan terkikis. Kebodohan juga akan terkikis, keburukan jiwa juga akan terkikis, kekerasan hati, kekeras kepalaan juga kalau terus-menerus digesek dengan ilmu, lama-kelamaan juga insya Allah akan terkikis. Yang penting jangan berhenti. Yang penting jangan berhenti. Selesai kita dari muqaddimah atau pembahasan yang pertama, yaitu tentang ikhlas dan menjaga waktu. Qalat Asy-Syaikhah hafizahullah hifdzul lisani wa fadluhu. Sekarang pada pembahasan yang kedua, yaitu pentingnya menjaga lisan. Menjaga lisan dan juga keutamaannya. Bukan hanya keutamaannya dan daruratnya. Daruratnya menjaga lisan. Setelah seseorang disuruh untuk menjaga waktu secara umum, maka beralih kepada sesuatu yang lebih kecil, yaitu lisan. Tapi lisan ini lebih kecil tapi lebih bandel. Qala Allah Ta'ala wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Tidakkah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala
Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha, dan Allah mencurahkan atas kalian nikmat-nikmatnya baik yang zahirah maupun yang batinah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan nikmat yang tersembunyi, nikmat yang batinah, nikmat yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, itu ayat di bawahnya. Maka nikmat yang batinah itu lebih banyak. Wa yaqulu ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kemarin malam sudah saya jelaskan, untuk melihat semuanya saja enggak mampu. Banyak perkara yang enggak kita lihat dari perkara nikmat. Mampu melihat semuanya pun enggak mampu menghitung. Kalau mampu menghitung enggak mampu mensyukuri. Maka bagaimana seseorang mau mensyukuri? Mengetahui semuanya saja tidak, menghitung, menjangkau semuanya saja tidak, bagaimana mau mensyukuri semuanya? Wa min dhimni hadhihi ni'am, dan diantara kandungan nikmat-nikmat tadi adalah al-lisanu, nikmat lisan. Nikmat lisan, yaitu mulut untuk berbicara. Lisan itu mencakup seluruh anggota atau seluruh alat untuk berbicara. Akramallahu bihi abdahu, dengannya Allah memuliakan hambanya. Wa ja'alahu yu'abbiru amma fi nafsihi, dan Allah menjadikan lisan atau Allah menjadikan hamba bisa mengungkapkan atas apa-apa yang ada dalam dirinya, ya karena ada lisan. Kama qala ta'ala ar-rahmanu 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allamal Quran, dialah Allah yang telah mengajarkan Al-Quran, yang telah menciptakan insan, dan Allah mengajarkan kepadanya bayan, yaitu saling tafahum, saling komunikasi. Baik nutqiyan, kata Imam As-Sa'di, baik nutqiyan, baik dengan cara nutek, ucapan, au khattiyan, atau dengan tulisan, khat, atau dengan isyarah. Orang bisu juga Allah ajarkan kepada dia bayan, tapi pakai isyarah. Wa yaqulu azza wa jalla mumtannan. Mumtannan itu isim fa'il. Isim maf'ulnya juga sama, mumtannan. Aslinya mumtaninan. Kalau isim maf'ulnya mumtananan. Kemudian diidghamkan jadi mumtannan. Wa yaqulu azza wa jalla mumtannan ala 'abdihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam rangka mengungkit atau menyebutkan nikmat. Mumtannan maknanya menyebutkan nikmat. Ala 'abdihi, terhadap hambanya. Ij'ala lahu lisanan, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi dia lisan. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami menjadikan bagi dia, di sini maknanya menjadi madhi karena kemasukan lam. Jadi bukankah sudah kami berikan, walaupun fi'il mudhari' tapi kemasukan lam maka menjadi madhi. Bukankah sudah kami jadikan bagi dia kedua mata, walisanan, dan satu lisan, wasyafatain, dan dua bibir. Tiga alat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara bersamaan. Wallahu alam, mengandung beberapa hikmah. Di antaranya adalah dua mata dan satu lisan. Hendaknya seseorang itu berbicara atas dasar apa yang dia lihat. Jangan sampai berbicaranya melebihi apa yang dia lihat. Berbicaranya melebihi ilmunya. Melihatnya sedikit, ngomongnya banyak. Dapat cerita sedikit, nyeritakannya banyak, ditambah-tambahi sendiri. Ini salah. Lisan itu cuma satu, mata itu dua. Bagaimana kalau seorang seandainya dibuatkan lisan dua, lidahnya dua? Oh, tambah ngeri lagi. Tambah sangar mana? Tapi lisan dijadikan satu, walisanan, supaya jangan sampai lisan ini menambahi dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia ketahui. Wasyafatain, demikian juga dua bibir. Fungsinya yang pertama adalah untuk hiasan.
Coba kalau lisan ini nggak ada bibirnya, bunder ngono ya terusan. Dan juga fungsinya dua bibir adalah untuk mengunci. Terkadang satu lisan nggak mampu dikunci oleh dua bibir. Itulah lisan ya ikhwah. Dua bibir kadang nggak mampu membendung lisan yang cuma satu. Padahal Allah jadikan bibir dua bibir, atas dan bawah. Dua bibir itu kadang nggak mampu membendung dan nggak mampu mengunci lisan. Maka seharusnya mata itu dua, bibir juga dua, lisan itu satu. Tapi kadang lisan itu mengalahkan dua-duanya. Bibir juga kadang kalah dengan lidahnya, lebih tajam, hingga bibirnya nggak mampu membungkam, akhirnya ngomong perkara-perkara yang buruk. Juga kadang melebihi dan mengalahkan matanya, mengalahi ilmunya. Itulah manusia. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Maka perhatikan, Allah jadikan dua mata, satu lisan dan dua bibir. Al-lisanu qad yurfa'u sahibuhu bisababihi ila a'lad darajat. Dengan lisan, dengan lidah ini terkadang pemiliknya diangkat dengan sebab lisan tersebut. Gak bisa dibaca qad yarfa'u. Kalau qad yarfa'u sahibahu bisababihi, dia sudah mengangkat. Nggak mungkin menjadi sebab. Kalau rofa perbuatan mengangkat ini disandarkan kepada lisan, sudah dia nggak perlu dijadikan sebab. Tapi di sini dijadikan sebab berarti ada sesuatu yang lain yang mengangkat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala kadang mengangkat pemilik lisan dengan sebab lisan itu tadi ila alat darajat. Dengan lisan itu seseorang bisa menjadi setinggi-tingginya. Sebaliknya dengan lisan juga manusia bisa terjerumus dan terseret masuk ke dalam neraka sejauh 70 kharifan, sejauh jarak 70 kharif. Dan kita semuanya sudah tahu tentang masalah ini. Tinggal meminta tolong kepada Allah untuk banyak mengamalkan saja. Masalah ini sudah hafal kita. Nasihat tentang menjaga mulut itu sudah hafal. Ibu-ibu semua sudah tahu dan sudah hafal betul. Tinggal kita minta kepada Allah untuk bisa mengamalkan, itu saja. Bahayanya ghibah, bahayanya namimah, bahayanya gosip, itu semua sudah hafal ibu-ibu itu. Tapi butuh minta tolong lagi kepada Allah untuk mengamalkannya. Maka dilatih, ya ummahat, dilatih lisan ini jangan dibuat liar, jangan dipakai untuk ghibah, membicarakan orang lain kalau nggak ada tujuan yang syar'i. Dah mulai harus nggak diminati. Latihlah dirimu untuk nggak minat dengan hal-hal seperti itu, gosip, ghibah, semua itu bahaya. Karena itu hobinya para wanita. Samping juga hobinya para laki-laki, tapi yang lebih hobi lagi adalah para wanita. Maka kita semua sudah tahu masalah ini, tinggal lebih ditekankan lagi dan minta tolong kepada Allah untuk mengamalkannya. Wa yakunu dzalika idza sharafahu fil umuril khairiyah, dan yang demikian itu bisa terjadi apabila sharafahu, manusia tadi, pemiliknya tadi memalingkan, menggunakan lisannya fil umuril khairiyah, dalam perkara-perkara kebajikan. Min du'ain, berupa doa. Min diartikan berupa. Min du'ain, berupa doa. Wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wa fid da'wati ila Allah, untuk dakwah kepada Allah. Wa fit ta'limi wa nahwi dzalik, untuk ta'lim dan yang semisal dengan itu. Wa bi ibaratin ukhra, dan dengan ungkapan yang lain, idza sharafahu fi ma yurdillah azza wa jal, apabila dipalingkan dan digunakan dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mithlun nutqi bit tauhid, seperti mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu kalau diucapkan pahalanya sangat besar sekali. Dalam zikir pagi dan petang selama 10 kali masing-masing, itu pahalanya besar. Demikian juga diucapkan 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diucapkan 100 kali, maka dia akan terjaga dari keburukan selama sehari.
pada hari tersebut. Banyak sekali keutamaan-keutamaan zikir dan juga tugas lisan. Jadi sebenarnya banyak sarana-sarana pahala dengan lisan. Jangan sampai 7 kebaikan mengalahkan 1 keburukan. Jangan sampai 1 keburukan mengalahkan 7 kebaikan. Kita kalau bicara baik, kalau melakukan baik dijadikan 7. Kalau berbuat jelek cuma 1. Masa 7 kalah sama yang 1? Idza tawaffarat baqiyatu syurutil majmu'ah fi, apabila terpenuhi sisa-sisa syarat-syarat dalam mengucapkan tauhid. Jadi nanti insyaallah akan kita bahas tentang syarat-syarat la ilaha illallah yang terkumpulkan dalam ucapannya seorang penyair. Ini syarat-syarat la ilaha illallah. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Jadi cuma mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau enggak memenuhi syaratnya ini enggak berfungsi dengan baik. La ilaha illallah itu punya syarat, sebagaimana kunci surga, dia adalah kunci surga. Dan kunci itu harus punya gerigi. Syaratnya adalah ilmun. Yang pertama adalah harus tahu tentang maknanya. Ini adalah syarat utama. Sayangnya kebanyakan kaum muslimin enggak tahu maknanya yang benar. Mereka tahu maknanya tapi makna yang kurang benar. Maka Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, disuruh mengilmui dulu. Yakinun, harus dengan yakin mengucapkannya. Kalau sampean mengucapkan tapi masih ada keraguan dalam hatinya, ini juga enggak berfungsi. Namanya masih syak. Seperti munafikin yang memiliki keraguan. Wa ikhlasun, dan juga harus ikhlas. Bukan karena riya atau bukan karena mensekutukan Allah. Jadi ikhlas ini lawan dari riya atau lawan dari syirik. Bedanya ikhlas dengan sidq. Sidq itu jujur. Sidq itu hatinya jangan sampai menyelisih ucapannya. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya enggak suka la ilaha illallah. Hatinya masih ingin menyembah yang lain. Enggak berfungsi. Maka syarat yang pertama ilmu, syarat yang kedua yakin, dan yang ketiga adalah ikhlas, dan yang keempat adalah sidq. Ikhlas itu adalah tadi tidak riya dan juga tidak syirik. Kadang orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih suka meminta-minta pada kuburan, suka menyembah pada selain Allah. Ini enggak berfungsi karena dia tidak ikhlas, tidak memurnikan ucapannya. Demikian juga sidq, tidak jujur. Sebagaimana munafikin dahulu, mereka mengucapkan dengan lisannya tapi hatinya mendustakan. Ini sidq. Jadi bisa membedakan yang antara ikhlas dan sidq. Ya sebenarnya sama-sama, hampir sama. Ikhlas dengan sidq sama. Ikhlas itu enggak riya. Kalau orang cuma mau dibunuh kemudian dia saya mengucapkan la ilaha illallah, maka itu enggak ikhlas namanya, karena dia cuma hanya menjauhi atau tujuannya cuma untuk selamat di dunia. Maka enggak ikhlas, enggak berfungsi la ilaha illallahnya, tapi dia selamat di dunianya, enggak dibunuh. Tapi di akhirat enggak selamat. Dan dia juga enggak jujur karena hatinya mendustakan. Mahabbatin, bersama juga dengan kecintaan. Ini syarat yang kelima. Harus cinta. Maknanya harus benci kepada kekufuran. Cinta ini menuntut untuk benci kepada kekufuran. Kamu mengucapkan la ilaha illallah harus tahu maknanya, harus jujur, harus yakin, dan harus ikhlas. Bukan cuma itu toh, bahkan harus dicintai, benar-benar mencintai la ilaha illallah. Dihafalkan ini 7 syarat ini dan didakwahkan kemana-mana. Ya, diingat 7 perkara ini. Sampean kalau mendakwahkan perkara ini, insya Allah sampean akan dengan izin Allah menyelamatkan banyak orang. Siapapun dikasih tahu faedah ini tentang 7 syarat la ilaha illallah, disebarkan kemana-mana. Karena banyak manusia mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak tahu syarat-syaratnya. Jadi harus cinta. Maknanya, tuntutannya adalah harus benci dengan kekufuran. Kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah tapi masih senang kekufuran, senang toh, enggak melakukan, senang toh. Senang ada sesembahan selain Allah, senang ada berhala,
senang ada kesyirikan, maka dia kafir. Sekedar senang dengan kekufuran nggak boleh, itu bisa kufur. Harus benci dalam hatinya, terhadap kekufuran. Ma'abbatin wa inqiyadin wal qabuli laha, demikian juga harus inqiyad, tunduk, wal qabul, menerima. Apa perbedaan tunduk dengan menerima? Disebutkan oleh beberapa ulama perbedaan antara inqiyad dengan qabul. Qabul itu di hati, menerima dengan hati, menerima fil batin. Adapun inqiyad itu adalah menerima dengan anggota badan, benar-benar pasrah. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah tapi nggak mau sholat, nggak mau beribadah kepada Allah, ini nggak inqiyad, walaupun hatinya menerima. Sebaliknya ada orang yang inqiyad dengan badannya, dia mau sholat, dia mau zakat, mau semuanya, tapi hatinya nggak menerima. Hatinya masih belum sreg dengan la ilaha illallah, juga nggak berfungsi. Bisa membedakan ya antara inqiyad dan qabul, karena dua perkara ini sering menjadi iskal. Apa sih bedanya menerima dengan taat? Inqiyad itu maknanya pasrah dengan anggota tubuhnya. Apakah maknanya seseorang yang nggak melakukan ketaatan kemudian kafir? Enggak. Tapi inqiyad itu maknanya adalah seseorang itu nggak mau melakukan apa-apa sama sekali, nggak mau beribadah, terkhusus sholat. Kalau nggak mau sholat maka kafir, pendapat yang rojih. Jadi inqiyad dan qabul ini nggak mesti. Kadang ada orang mungkot, orang itu taat dengan anggota tubuhnya, hatinya menolak. Ada juga yang kadang hatinya menerima, tapi perbuatannya menolak. Maka kedua-duanya ini harus selaras. Dan sebenarnya yang paling pertama itu qabul dulu. Hatinya itu menerima dulu. Kalau masalah taat itu insya Allah setelah itu. Kalau secara rute itu sebenarnya duluan qabul. Hatinya menerima dulu, baru anggota tubuhnya ngikut. Makanya dalam perkara-perkara yang lain, dalam perkara-perkara syariat ini, semuanya hendaknya kita terima dulu. Masalah bisa melakukan atau enggak, ini yang penting menerima dulu. Tapi kalau sudah dari awal sudah enggak menerima, dari awal sudah menolak, ini bahaya. Seperti syariat hijab misalnya, dari awal sudah menolak, ya bahaya. Tapi kalau hatinya itu menerima, nanti amalannya insya Allah nyusul. Itu seperti juga thalabul ilmi. Kalau dari awal sudah hatinya nolak, itu bahaya. Sudah jangan harap bisa menerima. Jangan harap besok-besok sudah bisa taat, karena hatinya sudah dari awal menolak. Maka qabul ini penting sekali di hati. Usahakan apa-apa itu dari syariat ini, walaupun kamu belum bisa mengamalkan, terima dengan hatimu. Iya, siap. Di hati itu bilang, mengucapkan siap. Walaupun amalannya masih lemot, lama, itu yang penting hatinya sudah siap duluan. Itu pentingnya qabul. Maka ini adalah 7. Dan sebagian ulama menambah yang 8, yaitu kufur bitaghut, kufur dengan sesembahan selain Allah. Sebagian ulama menambahkan syarat yang ke-8 adalah kufur dengan kesyirikan dan sesembahan-sesembahan selain Allah. Itu syarat la ilaha illallah. Maka ini harus ditanamkan dan harus dihafal dan didakwahkan kemana-mana. Syaratnya la ilaha illallah. Sampean cukup kalau mau mengisi muhadharah, bahas ini aja sudah cukup ini. Sampean misalnya datang diundang kemana terus disuruh muhadharah, bilang syaratnya la ilaha illallah ada 7, terus disebutkan satu persatu. Itu insya Allah dengan itu sampean sudah berdakwah banyak sekali, karena sudah menanamkan tauhid yang benar di tengah-tengah kaum muslimin. Ini salah satu contoh amalan yang paling utama, yaitu mengucapkan tauhid, menjaga lisan yang paling utama dengan mengucapkan tauhid. Semoga nasihat ini bermanfaat, dan usahakan kalau azannya cepat, maka berkumpulnya insya Allah jam 2 kurang seperempat kita sudah mulai insya Allah.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.